Halo teman-teman, bagaimana momen liburan Lebaran kemarin? Sebelumnya saya selaku wakil imam besar Tiang Sae mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Momen silaturahmi atau momen Lebaran biasanya kan lazim dengan orang semua saling bermaaf-maafan. Jadi di mana sama saudara itu kumpul, kemudian tetangga sebelah juga saling berdatangan. Nah, yang miris atau yang membuat kita kadang merasa jengah, yang sebetulnya kejengahan ini nggak hanya sekedar pertanyaan kapan menikah atau sudah punya calon atau belum, begitu. Tapi untuk teman-teman yang belum menikah, barangkali masih berkuliah, biasanya ketika ditanyakan kuliahnya udah sampai mana, kapan lulus, itu juga kadang kita merasa agak kesal. Nah, saya akan coba merespon terkait momen momen Lebaran yang dimana menjadi semacam panggung eksistensi untuk semua orang. Nah, kenapa sih pertanyaan yang demikian itu sering terjadi? Apa enggak ada pertanyaan lain? Iya, sebetulnya itu sah-sah aja ya. Tapi kan barangkali pertanyaan semacam ini menjadi sosiokultur gitu. Jadi ya biasanya meskipun nggak harus orang itu langsung menanyakan kapan menikah atau kuliahnya sudah belum atau sudah kerja di mana. Biasanya awal-awal ada yang menanyakan bagaimana apa kabar, sekarang tinggal di mana dan lain sebagainya. Yang jelas pertanyaan kapan menikah, kuliahnya sudah selesai apa belum, sudah bekerja di mana. Nah, itu menjadi rembetan dari pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya orang itu nggak harus menanyakan. Sebetulnya orang itu nggak perlu menanyakan gitu. Yang jelas pertanyaan semacam itu menjadi sosiokultur di masyarakat. Jadi sesuatu yang sudah terjadi dan menjadi atribut atau euforia ketika momen Lebaran. Ya sebenarnya kita nggak harus jengah atau merasa kesal ya dengan pertanyaan semacam itu. Atau pertanyaan semacam itu sudah nggak harus pertanyaan yang nggak harus benar-benar dicari jawabannya gitu. Nah, kenapa sih kita merasa jengah atau marah dengan pertanyaan demikian? Mungkin penyebabnya adalah kita seakan-akan tidak dimengerti oleh halayak atau orang lain gitu kan ya. Jadi gini kadang apa sih kok takutane mesti ikut terus, kok ya terkait-kait ikut terus. Padahal terlepas dari pertanyaan kapan menikah, ada hal yang lebih urgent, ada yang lebih serius lagi untuk kita pikirkan, barangkali begitu. Atau barangkali juga karena mereka menanyakan sesuatu yang sama-sama kita khawatirkan. Misalkan orang tua atau saudara atau kakak segala macamnya. Mereka mencoba mengkhawatiri sesuatu yang kita juga khawatirkan gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang benar-benar mengerti. Tapi kembali dari awal pertanyaan demikian itu nggak betul-betul untuk dicari jawabannya secara teoritis, secara alasan yang sebenarnya gitu. Tapi ya atribut lah, saya kira itu hanya menjadi atribut pelengkap ketika momen Lebaran ada begitu. Nah, bijaknya bagaimana kita merespon pertanyaan atau momen yang demikian? Ya kembalikan ke awal pertanyaan ini ada ya, atau kembalikan pada motifnya. Toh karena gini, maksudnya toh karena ini bukan pertanyaan yang benar-benar dicari jawaban secara teoritis, yang jelas ini motifnya kayak guyon sih atau gurauan lah ya, basa basi atau tegur sapa doang. Kalau saya mungkin meresponnya dengan ya mungkin kalau nggak minggu depan, kalau nggak hujan, atau besok lah atau ya sekedarnya lah, nggak harus kita marah atau merasa terintimidasi atau diintervensi. Nah, kalau misalkan teman-teman kesulitan untuk merespon pertanyaan yang demikian sebagai bahan bercandaan atau bertegur sapa,
ya udah alihkan gitu kan. Karena gini loh, eh, saudara atau orang tua itu kan mengkhawatiri kalau kita nggak menikah menjadi apa ya, sesuatu yang atau seseorang yang dianggapnya gagal ya. Sebagaimana yang kita tahu, secara apa ya, fase kehidupan lazimnya umumnya dalam negara kita ini, eh, kita lahir, kemudian bersekolah, terus bekerja, kemudian bekerja selesai, kita berumah tangga. Nah kan itu, menurutku itu apa ya, suatu pemahaman yang kelas sifatnya. Sementara kan kalau misalkan kita mau ngomong hal yang lebih tinggi lagi, eksistensi nggak sekedar itu doang gitu kan. Eksistensi nggak sekedar kapan harus menikah, terus kita kerja di mana. Ya buat sesuatu yang kamu merasa bangga di duniamu atau di tempatmu itu gitu kan. Nanti kapan-kapan kita membahas terkait eksistensi itu apa dan bagaimana seseorang bisa meraih atau mendapat eksistensi yang mereka inginkan. Cuma yang jelas, menikah ya sesuatu yang penting sih, sesuatu yang penting yang apa ya, secara rasionalitas itu tidak ketemu menurut saya. Semisal gini, pasti motifnya menikah komunikasi, ya kita nggak harus menikah kan sudah berkomunikasi gitu kan, sudah bisa apa ya, sudah berkomunikasi dengan orang lain. Merasa sendiri ya itu relatif sih. Banyak juga tokoh-tokoh atau orang-orang yang melalui hidupnya tanpa sebuahnya pernikahan. Nggak ada sih menurut saya alasan rasionalitas dalam menikah, itu nggak ada. Kepuasan biologis, seandainya kita mau melepaskan moral, nilai norma, banyak tuh kan di luar, kita bisa jajan kan gitu. Tapi kan ya saya kira nggak ada alasan rasional terkait pernikahan. Kalau secara psikologis ya kadang kita merasa dukungan ya, atau ketika kita menikah kita merasa diri kita benar-benar diterima secara utuh oleh pasangan kita yang nggak didapat oleh orang lain, baik kadang itu orang tua, ya partner lah, partner hidup gitu. Sehingga mungkin alasan atau motif menikah itu sesuatu yang bersifat secara nilai gitu loh, sesuatu yang suci. Nah, secara keyakinan, kembalinya secara keyakinan. Karena di setiap agama juga dianjurkan untuk menikah, hal yang di luar pernikahan itu tidak diperbolehkan. Makanya secara moral, secara nilai kita harus menikah begitu. Ya mungkin cukup di sini dulu pembahasan apa ya, euforia atau fenomena pernikahan, pertanyaan pernikahan di momen-momen Lebaran. Jangan lupa komen, barangkali ada yang terlewat dan apa yang saya bicarakan belum tentu benar. Karena nggak ada kebenaran secara absolut di dunia ini gitu. Jadi seandainya ada hal yang membantu teman-teman, ya saya juga merasa senang. Kalau misalkan tidak cocok, tidak masalah, tidak harus diperdebatkan, karena alasan ini adalah alasan subjektif saya, nggak ada dalam buku ataupun dalil, sehingga kita nggak harus bermusuhan. Cukup sekian dan terima kasih.